Halo Santuiner, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama gua di Film Santai. Jadi seperti biasa, kali ini gue bakal ngebahas sebuah alur cerita film yang berjudul How to Train Your Dragon The Hidden World. Di video sebelumnya, gue pernah berkata bahwa How to Train Your Dragon terdapat season kedua, ketiga, bahkan ada yang keempatnya. Dan cerita kali ini adalah kisah ketiga Haikap yang mencoba membuat sebuah dunia yang bahkan tak pernah dibayangkan oleh orang lain sebelumnya, yakni dunia di mana para naga dan manusia bisa hidup bersama dengan damai. Maka dari itu, bagi kalian yang belum menonton seri pertama dan keduanya, gue saranin buat nonton dulu dah. Linknya gue taruh di deskripsi ya. So, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita nonton videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu guys. Beberapa tahun setelah menjadi kepala suku Pulau Berg, Haikap dan teman-temannya kini aktif menyelamatkan naga-naga yang ditangkap oleh para perompak yang menjadikannya sebagai alat perang. Namun, malam itu mereka melupakan sesuatu yang sangat penting. Setelahnya, Haikap beserta teman-temannya membawa semua naga yang telah diselamatkan pergi ke Pulau Berg untuk tinggal bersama mereka. Namun bisa kalian lihat sendiri lah ya, seluruh Pulau Berg telah dipenuhi oleh berbagai jenis naga di setiap sudutnya. Tak hanya padat di atas tanah saja, di udara pun para naga berseliweran ke sana kemari. Bahkan saking padatnya, sekali sentuhan lembut dari seekor naga dapat merobohkan beberapa rumah yang ada di sana. Karena itulah, Gaber meminta Haikap untuk memikirkan cara mengenai naga-naga yang sudah sebanyak ini. Namun, Haikap masih menganggapnya biasa saja dan bisa diatasi karena ada naga Alpha Toothless yang bisa mengatur mereka semua. Akan tetapi, masalahnya tak hanya itu saja. Dengan banyaknya naga di Pulau Berg, membuat orang lain dari luar pulau mulai menargetkan Pulau Berg untuk menangkap naga di sana. Di sisi lain, di Pulau para perompak, datanglah seorang penakluk naga terkenal bernama Grimmel dengan beberapa naga berbentuk kalajengkingnya untuk memenuhi undangan dari pimpinan para perompak. Dan ketika mendengar misinya adalah menangkap Night Fury, Grimmel pun langsung menyetujuinya, bahkan dengan umpan yang telah mereka siapkan, yaitu Night Fury, yang Haikap tinggalkan ketika penyelamatan di awal tadi, membuat Grimmel sangat amat siap melaksanakan misinya itu. Oh ya, Grimmel ini terkenal suka membunuh naga, terutama Night Fury yang sangat ia sukai. Kembali ke Haikap yang tengah memikirkan nasib para naga yang mereka selamatkan selama ini. Lalu tiba-tiba saja ia teringat sebuah mitos kuno pelaut yang diceritakan oleh ayahnya dahulu, yang dimana mereka para pelaut pernah menemukan sebuah kawasan di tengah lautan dengan air terjun yang sangat besar, namun dijaga oleh beberapa naga. Dan menurut mereka, kawasan itu adalah tanah tempat segala jenis naga hidup sebelum pergi ke dunia luar. Nah, solusinya adalah ia harus menemukan tanah itu dan membawa seluruh warga Pulau Berg untuk tinggal di sana. Di kala perbincangan itu, tiba-tiba saja Toothless pergi ke arah hutan karena mencium suatu bau atau aroma yang baru baginya, hingga sesuatu pun terjadi kepadanya. Di saat pertemuan pertama itu, Haikap dan Astrid datang mengacau, membuat Night Fury pergi terbang entah kemana. Dan semenjak pertemuan itu, Toothless mulai bertingkah aneh dan mungkin itulah yang dinamakan cinta pada pandangan yang pertama. Karena tak tega melihat Toothless seperti itu, Haikap pun bersama dengan Tafnut akhirnya turun tangan kembali ke hutan untuk mencari Night Fury. Namun bukannya Night Fury yang mereka temukan, malahan sebuah peluru bius yang entah siapa pemiliknya, bersamaan dengan sebuah jebakan naga. Dan ternyata Eret tahu siapa pemilik peluru bius itu, yakni Grimmel, seorang pembunuh naga terkenal dan profesional. Sampai suatu malam, Haikap dengan teman-temannya sengaja menunggunya datang untuk menjebaknya. Dan benar saja, Grimmel pun datang bertamu ke rumah Haikap untuk mengancamnya agar mau menyerahkan Toothless secepatnya. Lalu, Sorry to barge in. You think...
Namun saat itu Grimble berhasil melarikan diri dari kepungan mereka semua. Dengan adanya musuh baru yang berbahaya dan mengancam desa, Haika pun secara musyawarah menyarankan kepada penduduk desa untuk pindah dari pulau ini menuju tanah para naga yang belum jelas di mana tempatnya. Akan tetapi, dikarenakan itu saran dari kepala suku untuk kepentingan bersama, alhasil mereka semua pun setuju dan langsung berangkat keesokan harinya bersama dengan semua naga dan bekal alias peralatan seadanya. Akhirnya mereka sampai ke sebuah pulau besar nan tinggi. Namun itu bukanlah tanah para naga yang mereka cari-cari. Kemudian mereka semua pun sepakat untuk mendirikan tenda atau rumah sementara di area itu. Hingga malam harinya, Toothless terbangun dari tidurnya karena mencium bau-bau betina di sekitarnya. Dan benar saja, Lake Fury datang ke sana dan sedikit bermesraan layaknya film India. Lalu Toothless pun mengikutinya sampai ke sebuah danau di pinggir pulau. Disitulah Toothless baru sadar bahwa ada Haikap yang mengikutinya. Dan dengan instruksinya, Toothless pun mencoba menarik perhatian lawan jenisnya itu. Ketika ingin mengejarnya, Toothless pun jatuh sebab ia tak bisa terbang tanpa adanya Haikap. Karena merasa kasihan dengannya, Haikap pun dibantu dengan Astrid mulai mendesain dan membuat sayap ekor yang baru untuk Toothless yang akan membuatnya bisa terbang sendirian alias mandiri tanpa harus bergantung kepada Haikap. No, save it for your girlfriend. Di sisi lain, Valka yang tengah berpatroli menjelajah daerah sekitar dikejutkan oleh penampakan sarang para perompak yang ada di depannya. Dan di sana ia sempat diserang oleh para naga milik Grimble. Untungnya ia berhasil lolos dan melaporkan penemuannya itu kepada Haikap. Karena telah mengetahui markas Grimble berada, Haikap pun bersama ibu dan teman-temannya ingin membereskan masalah ini malam itu juga dengan cara pergi ke markas Grimble lalu menangkapnya. Take cover! He takes that stupid baby everywhere. Yeah, nice work, Chief. Right, Ruff? Akibat panik atau apalah itu ya, Tafnut dengan pintarnya melupakan Rafnut, kembarannya sendiri. Why the long face? Namun Haikap mencoba menenangkan mereka semua dengan mencari Toothless dulu baru menyelamatkan Rafnut. He's tracking something, aren't you, girl?
Ternyata naga milik Astrid membawa mereka berdua ke tempat tanah para naga, tempat yang selama ini mereka cari-cari. Di situ, Heka menemukan Toothless yang sedang bersama Lake Fury. Dan kini Toothless telah berhasil mendapatkan hati para naga yang lainnya, lalu menjadi raja naga yang sebenarnya. We might not have to say. Kala itu, Rafnut yang kita tahu sedang disandra oleh Grimmel tiba-tiba saja pulang kembali ke pulau. Merasa ada yang aneh, Haika pun berpikir bahwa Rafnut sengaja dibebaskan agar Grimmel bisa mengikutinya. Dan benar saja, Grimmel datang lalu menangkap Toothless beserta Lake Fury. Di situ, dengan mengancam Toothless, Grimmel memerintahkannya untuk membawa semua naga yang mereka punya menuju kapal perompak yang ikut bersamanya. Saat itu, Haika kebingungan bagaimana cara agar bisa menyelamatkan para naga-naga itu. Sedangkan kini tak ada Toothless di sampingnya. Kemudian datanglah Astrid yang dengan tenang meyakinkan Haika dan membuat Haika percaya dengan kemampuannya sendiri. Alhasil dengan ide gilanya, Haika menyuruh teman-temannya terjun ke arah kapal musuh dengan baju terbang yang telah ia buat. Try to keep up! Dengan terselamatkannya Toothless, mereka berdua pun kini mengincar Grimmel yang pergi membawa Lake Fury. We need a better plan. What are you doing? Akhirnya Haika berhasil terselamatkan dengan adanya bantuan dari Lake Fury. Dengan terselamatkannya mereka semua dari bahaya kali ini, mereka baru sadar bahwa manusia dan naga akan lebih damai ketika berada di kehidupannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, semua orang desa Pulau Berg rela melepaskan naga-naga mereka untuk bebas di alam liar. Tak lama setelahnya, mereka berdua pun memutuskan untuk menikah dan membuat keluarga kecil yang lebih bahagia. Lalu, 20 times as big as the big blue whale. Ah! They're still here, waiting secret until the time comes when dragons. film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.